berapa ya? Karena materi saya cukup banyak nih. 10 menit Pak, kalau boleh Pak, 10 maksimal 15 karena waktunya berbagi dengan yang lain. Nanti kalau perlu tanya jawab aja, kita bisa tambahkan materinya gitu. Matur nuwun, saya interrupt. Baik. Apa suara kedengaran Pak? Jelas Pak. Jelas Pak. Silakan Pak. Slide sudah terlihat di layar? Sudah. Silakan. Sudah. Saya akan melihat nanti akan melihat bagaimana kemajuan perkembangan industri nikel kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan ke depan. Saya kira pemerintahan kita ini menyebut sekarang ini adalah era ekonomi nilai tambah ya, yang bertumpu pada sumber daya alam. Dan tentu misi ini harus dijabarkan di dalam peta jalan hilirisasi industri manufaktur berbasis mineral. Saya menyebut industri manufaktur, kalau bicara di hulu, itu sudah tidak ada masalah di sisi pertambangan. Tetapi di sisi hilirnya ini harus diperkuat lagi. Hilirisasi nikel ini kalau dibandingkan dengan yang lain, ini paling maju. Pertanyaan kita adalah, apakah ke depan ini hilirisasi perlu diarahkan? Siapa yang akan mengarahkan? Who takes the lead sebenarnya kan? Dan kalau negara punya keinginan, tentunya negara juga harus campur tangan bagaimana ke depan nickel resources kita memberikan nilai tambah besar dalam konteks menghidupkan industri manufaktur berbasis mineral. Baik, ada keistimewaan nikel dibandingkan resources lain. Nikel kita itu memiliki keunggulan komparatif yang tidak ada duanya di dunia, saya kira. Itulah makanya nikel ini sangat seksi ya. Orang berlomba-lomba untuk nambang, ya kan? Kemudian berlomba-lomba untuk ekspor dan sebagainya. Kalau kita melihat share keunggulan komparatif, itu bisa dilihat dari share ekspor dunia. Artinya berapa persentase ekspor nikel di dalam konteks ekspor dari beberapa negara di dunia yang memiliki nikel. Kalau bentuk logam itu 40% ya, sangat besar. Kemudian dalam bentuk biji, pada saat kita masih boleh ekspor biji ini 35%. Sekarang kita ini produser stainless steel terbesar di dunia. Nanti Pak Alex pasti akan bicara banyak mengenai ini. Dan kemudian kita memiliki nikel dan krom terbesar di dunia. Nanti Pak Adhika Rusman akan memperkuat informasi ini. Ada yang menarik dan membuat kita senang, bahagia adalah kalau kita lihat nikel di samping tembaga dan timah memiliki trade balance positif ya. Ini menolong mengurangi defisit perjalanan perdagangan industri logam kita. Ini kalau kita lihat logam keseluruhan, yang merah itu adalah impor, yang biru adalah ekspor. Ini negatif 5,76. Negatif 5,76 ini sudah dibantu dengan ekspor stainless kita yang sebesar 3,2 miliar pada tahun 2019. Baik, tidak lepas kemajuan hilirisasi, saya menyebut hilirisasi nikel ini tidak lepas dari pelarangan ekspor biji. Saya menyebutnya langsung saja pelarangan ekspor dan undang-undang mengatakan gitu, undang-undang 4. Maka kalau disebut tadi Mas Pri 2018 kaget, sebenarnya Morowali itu sudah mulai membangun itu sejak tahun 2012 ya. Pasca undang-undang 4. Kemudian ada kebijakan buka tutup. Ini pengamat di Indonesia dan di dunia mengatakan ini sangat merugikan Indonesia. Poinnya adalah kredibilitas pemerintah di mata dunia ini menurun, bahkan merugikan Indonesia di kompetisi global industri smelter dunia. Lanjut, sebelum. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 2020 ini ada suatu pasal yang membuka
kemungkinan ekspor mineral mentah. Ya, pertanyaannya ini mengapa dan untuk siapa? Saya coba menganalisis, tampaknya tidak untuk nikel ya, karena sudah hilirisasi nikel ini sudah begitu bagus sehingga ini harus di ke depan. Baik, saya ingin mengajak teman-teman semua, para pembicara juga, seharusnya negara yang punya mineral ini harus mendorong industrialisasi. Ini yang saya sebut sebagai idealisme kebijakan mineral. Negara yang tidak punya resources saja punya kebijakan mineral. Bagaimana menjamin pasokan mineral masuk ke negaranya, terutama negara industri. Apalagi kita negara yang kaya mineral. Harusnya industri berbasis mineral ini menjadi penting. Kalau kita lihat di gambar ini, kita punya produk tambang mineral, harusnya industri manufaktur berbasis mineral, mulai dari industri logam, fabrikasi, ke bawah itu maju, dan untuk membangun industri-industri sektor unggulan. Otomotif, konstruksi yang punya baja, otomotif yang punya butuh aluminium, kemudian lain-lainnya. Kemudian di sisi hulu seharusnya juga industri barang modalnya juga tumbuh gitu, dan jasa pertambangan. Lanjut. Secara sekilas, ya inilah kira-kira ada industri barang modal di bagian atas, ada services yang sebenarnya kita harus unggul di bidang ini karena kita punya resources bagus. Baik, studi yang mengatakan dari LPM UI kalau kita hanya menambang, pengganda output kita, efek gandanya tidak begitu besar. Tetapi begitu ada usaha smelting, maka efek gandanya itu bisa 3 kali dari sekadar menambang. Pengganda output artinya produk yang disebabkan ada smelting itu bisa 3 kali. Demikian juga tenaga kerja. Baik, ini agak lama saya di sini. Di mana sekarang posisi Indonesia di global value chain? Kalau kita lihat paling kiri ini adalah kita punya nikel, itu gambar coklat. Kemudian ada itu diproses. Kalau kita lihat di nikel laterite itu ada unsur nikel kobalt yang penting. Sebenarnya ada lagi scandium, unsur tanah jarang. Dan ini diproses menjadi nikel mat oleh Vale, kemudian juga oleh Antam, Feni di atas itu, dan NPI yang sekarang berkembang. Dan inilah yang sekarang ini ada di Indonesia. Nickel pig iron yang paling atas itu dikonversikan menjadi stainless steel di Morowali. Ke depan akan lebih banyak lagi perusahaan akan memproduksi stainless steel. Sedangkan yang biru-biru itu seperti nikel mat ini diproses di Jepang menjadi nikel metal, cobalt metal, kemudian nikel sulfat, baik untuk kepentingan alloys ya, campuran alloy ataupun super alloys dan bahan baterai di luar negeri. Bagaimana dengan ke depan? Kalau kita lihat kotak-kotak di bawah ini adalah rencana yang akan dikembangkan ke depan. Siapa yang mengembangkan? Tentu pelaku usaha. Ada Hespal yang memproduksi mix sulfat, nikel, kobalt, sulfat, sulfida, kemudian melalui MHP, mix hydroxide, kemudian ini akan dirubah menjadi nikel sulfat, menjadi baterai. Nanti kita lihat berapa detail dari jumlah perusahaan ataupun teknologi yang ada di Indonesia. Dan kalau kita lihat paling ujung, ini belum sama sekali berkembang di Indonesia ya. Penggunaan nickel products untuk metal goods, plating, baterai. Sudah ada plating, tetapi belum begitu banyak. Yang penting juga mengembangkan tool steel, peralatan yang dari stainless steel. Lanjut. Baik, kalau kita lihat value added, bagaimana negara itu menghitung hasil dari suatu value add. Kalau kita lihat kalau cuma menambang biji dengan ekstraksi di gambar ini, kita akan mendapatkan domestic value add itu cuma A ya. Kemudian kalau kita ekspor ya dapat sejumlah A juga. Ya, kemudian kalau kita value add dengan smelting kita akan dapat B, nanti gross ekspornya juga B ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang yang ada di Indonesia stainless steel, kita punya nikel ore, kemudian kita olah, kemudian biji krom itu kita import dari Afrika, maka value add kita, domestic value add-nya adalah dikurangi antara nilai produksi stainless steel dikurang nilai import dari krom. Inilah pencatatan yang ada di negara bagaimana menghitung domestic value add dan dibandingkan dengan gross export. Biasanya yang tercatat itu adalah gross export
dan domestic value add itu tercatat di dalam PDB. Baik, ini gambaran ekonomi ya, dampak ekonomi. Kalau kita lihat 2012, 2014 ini mulai larangan ekspor biji nikel. Ini flat ya, kalau kita lihat ferronickel sama nickel matte ini relatif flat, tetapi begitu 2016, 2015 itu sudah ada produksi dari Morowali PNI, NPI, kemudian tajam ya. Kemudian yang paling penting ini adalah mulainya ada stainless steel di Indonesia. Tapi menariknya juga bahwa kita juga import stainless steel walaupun tidak banyak ya di Indonesia. Jadi kalau kita lihat nilai ekspor produk nikel itu ada 7 miliar dolar tahun 2019 dan nilai tambahnya 6,3 miliar. Trade balance-nya ini ada 5,7 miliar karena kita import ferrochrome. Lanjut kita lihat. Kalau kita lihat stainless steel, ini gross export kita stainless steel ini yang biru, gambar biru itu ada 3,2 miliar ya. Nilai tambahnya sekitar 2,5, dan karena kita ada import ferrochrome dari Afrika, maka trade balance kita sekitar 1,9. Baik, lanjut. Dan kalau kita lihat, kita harus akui sudah ada pertumbuhan yang positif, bagus sekali di daerah. Kalau kita lihat di Sulawesi Tengah, average pertumbuhan ekonominya sampai dengan 2018, dari 2015 sekitar 9,7% ya, dan lebih tinggi dari average nasional. Klaster ekonomi berbasis nikel tumbuh di Sulteng, Sultra, Maluku Utara, dan Maluku. Dan kalau kita lihat ekspor baja dari Sulawesi Tengah ini totally yang berasal dari Morowali 3,7 miliar. Ya, kalau kita lihat ke depan, kebutuhan stainless steel ini akan tetap naik sekitar 4% ya. Walaupun ada COVID, ini akan delay, tetapi growth itu akan tetap setelah 2021. Kebutuhan baterai sangat meningkat karena kebutuhan mobil listrik atau kendaraan listrik. China still sebagai gravity ya, pusat gravity supply dan demand dan konsumsinya yang luar biasa. Apa penyebab investasi itu masuk ke Indonesia khususnya untuk nikel? Ini masalah geografi. Kita lebih dekat kepada center gravity, sumber daya kita kompetitif, punya keunggulan komparatif dibandingkan Filipina, Australia, dan New Caledonia. Kemudian yang penting adalah kebijakan larangan ekspor. Kalau tidak ada kebijakan ini, maka lebih baik teman-teman di China menunggu di China dan menerima barang kita dari Indonesia. Tetapi harus diakui bahwa jalan hilirisasi ini masih ditentukan oleh negara lain. Ini perlu kita catat bersama. Khususnya tentunya pelaku usaha China. Karena apa? Mereka lah yang menentukan target downstream kemudian. Kalau saya membangun NPI, maka target berikutnya adalah stainless steel. Kemudian teknologi yang dikuasai. Nanti Pak Zulfiadi banyak bicara tentang ini. Kemudian masalah pendanaan. Sayang sekali perbankan di Indonesia ini kurang berpihak kepada pendanaan untuk downstream. Kemudian market. Mereka menguasai market. China marketnya besar. Kemudian juga ekspor dari produk-produk berbasis nikel ke luar negeri. Nikel matte itu karena memang Jepang ini mengincar nikel matte, nantinya di Jepangnya ini akan diproses menjadi nikel metal, cobalt metal, dan juga sulfat. Ya. Dan dari nikel dan kobalt juga bisa diproses menjadi bahan baku baterai. Jadi bisa super alloy dan bahan baterai. Jadi produk yang ada hasil hilirisasi ataupun smelting, refining di Indonesia itu sangat dikontrol oleh target yang hendak mereka capai dan teknologi yang mereka kuasai. Lanjut. Tentu kenapa RKF yang banyak? Karena lebih murah dari blast furnace, ya kan? Nanti saya cerita sedikit. Yang menarik adalah dengan adanya kebijakan larangan ekspor itu, riset-riset di bidang logam, ekstraksi, dan teknologi pemanfaatan mineral sangat maju ya. Riset mengenai pyrometalurgi di ITB, hidrometalurgi di ITB, kemudian baterai ada Profesor Evi di Batan, kemudian Profesor Agus,
Pak Zulfiadi, Pak Profesor Zaki di ITB, kemudian juga di Balai Besar Logam, kemudian di Tekmira, di KSDM. Kemudian dari konsorsium BUMN yang akan membangun industri berbasis nikel terintegrasi ya, mulai dari nambang sampai pembuatan mobil listrik, tentunya baterainya sekalian. Lanjut aja, lanjut. Baik, yang menarik adalah paten rotary kiln arc furnace yang untuk mensmelt nikel itu dipatenkan di Cina tahun 2009 sudah mulai, kemudian 2012. Maka kalau kita lihat RKF di China itu yang sekarang banyak di Indonesia itu mulai tahun 2012. Sebelumnya memakai blast furnace dan electric arc furnace ya. Jadi RKF ini lebih maju, lebih efisien, lebih produktif dibanding blast furnace yang biasa dipakai untuk baja. Bagaimana kondisinya yang beroperasi saat ini? Bayangkan, ada 61 lines RKF di Indonesia sekarang. 4 lines di electric arc furnace. 50 lines dalam rencana. Berarti dalam 5 tahun ke depan, ini ada 101 line RKF yang masuk dari China. Ya kan? Total produksi NPI-nya adalah 443 ribu. Tentu di dalamnya ada RKF-nya Vale dan RKF-nya Antam ya, yang menghasilkan ferronikel dengan kadar lebih tinggi, dan Vale dengan kadar yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan RKF. Tetapi intinya adalah teknologi RKF sekarang sedang menjamur di Indonesia. Bagaimana dengan hidrometalurgi? High pressure acid leach, ini ada 3 proyek. Kemudian 3 proyek itu untuk MHP dan 1 proyek untuk MSP yang dibangun oleh Sumitomo nanti bersama Vale di Kumala. Dan 3 proyek itu 2 ada di Morowali, 1 ada di Halmahera, di Obi ya. Kemudian atmospheric leach, ini menarik. Ini 1, saya termasuk di dalamnya ini, ya kan? 1 termasuk dalamnya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil ya secara komersial. Lanjut saja. Bagaimana ke depan? Kalau kita memang ada perencanaan ke depan membangun kendaraan listrik, inilah gambarannya kebutuhan nikel, kobalt, dan koper. Kemudian alumina Fe untuk body, Ne kobalt, koper untuk listrik dan kabel listrik. Kemudian ada logam tanah jarang untuk permanen magnet yang dibutuhkan. Ini proyeksi-proyeksi di dunia yang konservatif ataupun yang sangat progresif ya dari beberapa. Bagaimana nanti di Indonesia? Lanjut. Baik, kalau kita lihat di Indonesia, proyeksi-proyeksinya ini tahun 2030, ini mungkin agak delay ya karena ada COVID, ini ada 3 juta unit motor listrik, kemudian ada 1 juta mobil listrik. Pertanyaannya adalah, mana roadmap? Apakah ada roadmap menuju ke sana? Bagaimana mencapainya? Ini yang saya lihat tidak ada gitu loh. Siapa yang bertanggung jawab? Ya kan? Nah, sebenarnya kalau kita tahu kebutuhan seperti itu, seperti misalkan otomotif, maka kita akan tahu kebutuhan bodi, kebutuhan kabel, kebutuhan baterai lion, kemudian permanen magnet, sumbernya ada di Indonesia, dan ini yang harus dipromosikan oleh pemerintah, khususnya penelitian untuk industri intermediate yang harus tumbuh di Indonesia. Lanjut. Dan tentu teknologi yang harus dikembangkan. Kalau yang tradisional kita tahu ada Karen, Hedgepal, ferronikel untuk produk ferronikel dari RKF, arc furnace untuk nikel NPI. Kemudian harus dikembangkan adalah yang kanan ini adalah atmospheric leaching atau low pressure leaching yang tidak membutuhkan dana besar. Tentu kita akan miris kalau misalkan ada perusahaan Indonesia yang membangun Hedgepal dengan 2 billion US dollar, ini rasanya eman-eman ya. Sebenarnya atmospheric leaching ini harus dikembangkan di Indonesia. Lanjut. Baik, mungkin ini terakhir dari saya bahwa kebutuhan nikel ore itu akan 80 juta ya 5 tahun ke depan. Sekarang ini 50 juta ton. Artinya seharusnya kita tidak bicara lagi isu ekspor ore ya ke depan ini, ya kan? Kemudian idealisasi kuat, tetapi kita lemah dalam komitmen menguasai teknologi, manufacturing barang modal atau bahagian dari barang modal.
Kemudian kita tidak punya komitmen pembiayaan, padahal undang-undang itu mengatakan harus ada lembaga pembiayaan industri. Kemudian isu hilirisasi ini sudah berpindah sebenarnya ke isu industri, bukan lagi isunya SDM, isu manufaktur sebenarnya. Ya kan? Kalau negara ini mau maju, maka industrinya mesti kuat. Ya kan? Kalau di hulu, ya nambang ya pasti itu jagonya kita, itu sudah bukan aneh sama sekali ya. Roadmap ini harus dipunyai ya untuk kendaraan listrik dan lain sebagainya. Kemudian fokus kita hilirisasi saat ini ke depan harus fokus kepada industri baterai. Artinya memperkuat hidrometalurgi teknologi. Dan kalau boleh atmospheric leaching ini dikembangkan lebih lanjut karena ini dananya tidak begitu besar. Lanjut. Saya ingin menyampaikan bahwa sebaiknya pemerintah itu mengeluarkan dana atau menciptakan demand-nya untuk membangun RKF yang murah atau blast furnace yang murah, mungkin skalanya tidak besar, di berbagai provinsi, ya kan? Dengan kekuatan perusahaan-perusahaan nasional dan juga mungkin inovasi teknologi nasional. Ini yang saya kira perlu dilakukan oleh pemerintah seperti atmospheric leaching plants ini diperbanyak saja. Kemudian IKF plants menggunakan low grade ore, kemudian blast furnace menggunakan produktor selain dari kokas, tentu harus ada riset mengenai pengganti kokas ya. Kemudian demo plants ekstraksi nikel dari nikel matte, nanti kalau sudah bersatu BUMN dengan Vale Indonesia, maka kita punya right juga untuk mengambil sebagian kecil dari nikel matte yang diproduksi oleh Vale, dan ini kesempatan kita untuk mengolahnya menjadi nikel dan kobalt sulfat. Kemudian adalah pemanfaatan NPI untuk iron casting tool steel. Saya kira ini sudah dilakukan eksperimen, sudah banyak ini, dan ini perlu diwujudkan. Lagi-lagi, kalau kita memang pemerintah ini punya kemauan besar untuk hilirisasi, harus ada investasi yang dilakukan pemerintah. Teaching factory lithium ion battery yang dikembangkan UNS ini disarankan untuk dikembangkan dan dipasarkan di dalam negeri. Kemudian permohonan saya kepada smelters yang ada, mohon untuk menggunakan bahan baku penunjang dalam negeri seperti kapur, silika, dan memperkuat hubungan kerja antara usaha KM misalkan, usaha jasa lokal, usaha barang lokal di dalam negeri. Tentu isu-isu yang tidak pernah surut ini masalah isu naker asing tentu harus diselesaikan sesegera mungkin. Bapak Moderator, Pak Tito, Pak Pri, saya kira itu paparan saya. Mudah-mudahan nanti pada saat ini kita bisa lanjutkan. Terima kasih.